wabarakatuh. Kami adalah warga dari Desa Maniis, Kampung Maniis, Kecamatan Cingabul, Kabupaten Majalengka. Di sini saya bertemu dengan Pak Udin, yaitu orang tua dari saudari Yuyun yang berada di Saudi Arabia, tepatnya di Kota Makkah. Temanku yang saya banggakan di NU yang berada di negara Saudi Arabia memang sudah diajukan tentang permohonan dan pengaduan dari saudara pelapor yaitu Pak Udin bahwa Yuyun agar segera pulang. Beliau berangkat tahun 2010, 2 tahun memang lancar komunikasi, tapi setelah 8 tahun sampai hari ini tidak lancar komunikasi. Riwayatnya pengaduan itu sudah tersampaikan dan sudah kami terima juga dari KJRI lewat Kemenlu, dan bahkan Pak Udin sendiri sudah ketemu lewat visual telepon dengan saudari Yuyun dengan anaknya dengan melewati travel umroh, dan kedua kalinya juga beliau mengutus adiknya untuk berangkat ke Saudi Arabia ketemu dengan Yuyun, tetapi Yuyun tidak ada di rumah majikannya, bahkan alasannya beliau malah ke Riyadh katanya. Dan saya di sini akan bertanya kepada Pak Udin. Pak Udin, betulkah bahwa Yuyun putranya Pak Udin? Betul. Nah, bagaimana ceritanya bahwa Yuyun ketika berangkat ke Saudi Arabia, apakah tidak ada permasalahan dengan keluarga? Masalah anak saya Pak, tidak ada permasalahan, tidak ada apa-apa. Itu waktu dia keluar sekolah, begini katanya, Pak, Mi, orang yang ke tanah Saudi itu bisa bikin rumah, bisa menjunjungkan martabat keluarga, orang tua. Katanya ya Yuyun juga pada berangkat. Berarti sama sekali Saudi. pas waktu berangkat Yuyun minta izin kepada keluarga, Ya, minta izin. dan sedikit pun tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Nah, selanjutnya apakah setelah dia berangkat komunikasinya jalan dengan Bapak? Waktu pemberangkatan pertama jalan sampai Berapa tahun itu? 1 tahun lancar. 1 tahun. Bahkan yang 1 tahun itu 11 bulan pernah ngirim uang sebesar 21 juta. 21 juta. 1 tahun. 11 bulan itu. Ya. Yang 1 tahun keduanya ada kalan-kalan itu. Ya. Nelponnya kalan-kalan. Yang kedua tahun, yang ketiga tahun nol besar. Tidak Berarti ada. dari mulai tahun ketiga sampai sekarang tidak ada komunikasi? Tidak ada, cuman ada dulu itu waktu tahun 2017 kalau nggak salah. Ada telepon katanya mau memperpanjang paspor, tapi bukan dari Yuyunnya gitu yang bilang. Oh, jadi mau memperpanjang paspor. Memperpanjang paspor. Dari siapa itu yang Dari bilangnya? kantor katanya. Dari kantor KJRI Dari katanya. kantor KJRI. Bahkan orang kantor KJRI-nya nelpon sama sponsor. Sama sponsornya. Sponsor ngasih tahu, nih Pak Udin gimana? Ini anak Pak Udin katanya lagi memperpanjang. Itu. Lalu setelahnya ada berita untuk memperpanjang paspor, Pak Udin mengajukan kembali bahwa untuk tetap dipulangkan. Untuk tetap dipulangkan. Bahkan udah laporan ke kantor ke Jakarta, ke NT2 TKI, ya. Udah ke Majalengka, ya. Ke dinas Ketenagakerja 2 kali. Ya. Udah ke Jakarta ke kantor NT2 TKI, tapi nggak ada respon sampai berarti sekarang. Begini, setelahnya 2 tahun Pak Udin mengajukan permohonan pengaduan untuk dipulangkan, lalu ternyata tidak ada respon saja. Tidak ada respon sampai saja. sekarang. Sampai sekarang tidak lalu ada. Ketika tahun 2018 katanya Pak Udin mengumrohkan istri ke sana. Mengumrohkan istri, iya. Bertemu dengan anak. Nggak bertemu sama sekali. Cuman ngasih taunya istri saya cuman 3 hari waktu umrohan mau pulang. Iya. Jadi tidak bisa ketemu dengan ketemu. Selanjutnya tahun 2019 katanya adiknya Yuyun juga diberangkatkan umroh oleh Pak Udin. Ada yang ngasih tahu. Iya. Ada yang ngasih tahu Pak Udin udah aja sekarang mah lantaran ibunya enggak ketemu, udah aja. Adiknya aja, jangan orang tuanya, adiknya kalau nggak ada kakaknya. Lalu berangkat tidak?
Apa? Berangkat umroh tidak adiknya itu? Ya berangkat Berangkat itu. umroh ke sana. Berangkat umroh Lewat ya. travel umroh. Lewat travel umroh. Ketemu tidak dengan majikan dan Yuyun? Enggak ketemu. Tidak ketemu. Kata majikannya, Iya. kata yang ngantar itu. Nah, berarti Ah. yang ngantar itu siapa? Yang ngantar itu Haji Yana. Pak Haji yang orang Iya, mana? orang Tasik. Orang Tasik dari travel Dari mana? travel Umroh. umroh. Tidak tahu nama travelnya. Yang dari Tasik kalau nggak salah itu apa ya, lupa lagi itu. Oh, berarti ada komunikasi antara pihak travel dengan Yuyun dan majikan. Ada itu. Ada komunikasi. Ada komunikasi ada. Ya. Ada. Bahkan waktu disusul ke sana Ya. ya cuman ngasih tahu itunya aja. Komunikasinya lewat video call. Lewat video call aja gitu. Lewat video call. Lalu bertemu dengan Yuyun di video call itu. Ya bertemu iya. Lalu Yuyun berkata gimana? Katanya begini. Kata Pak yang kesana, Jadi yang ke bukan rumah. Yuyun yang ngobrolnya, Bukan Yuyun, tapi bukan Pak Haji Yuyun. Yananya. Pak Haji Yana. Cuman gini, Yun, nih telepon sama papa sama mama, nggak mau katanya. Kenapa nggak mau? Udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Udah nggak ada. Jadi menurut Bapak Yuyun itu sudah tidak nyambung ngobrolnya. Ya tidak nyambung itu. Itu jelas tidak nyambung. Kira-kira kelihatannya Yuyun pada itu sakit ingatan atau tidak? Sakit ingatan terus Sakit terang. ingatan. Iya, sakit ingatan. Nah, jadi berarti bukan Yuyun tidak mau pulang, bukan tidak mau pulang. tetapi memang beliau sakit ingatan. Beliau sakit ingatan, bahkan dilihat gerak-geriknya itu jelas itu udah kurang ingatan. Berarti sampai sekarang Bapak sangat merindukan saudari Yuyun. Bukan sangat lagi. Itu untuk pemberangkatan umroh memang banyak uang Bapak untuk pemberangkatan Bukan haji. banyak uang, bahkan Sampai saat ini? Sampai saat ini itu uang waktu berangkat itu dapat pinjam. Habis berapa Bapak dapat uang? Waktu adiknya ke sana saya pinjam uang 55 juta. Saya punya padi dijual dapat 5 juta, semuanya habis 60 juta. Sisanya habis pinjam berarti. Sisanya 55 juta pinjam saya sampai Pinjam sekarang. dari pribadi atau bank? Dari pribadi. Berarti pakai bunga tetap. Ya pakai itu Pakai uangnya bunga. uang bunga itu. Berarti. Uang bunga Terima walaupun kasih, Pak. pribadi tapi uangnya uang bunga gitu. Terima kasih saudaraku. Jadi menurut pengakuan dari keluarganya kita bisa simpulkan bahwa keluarga sangat menginginkan Yuyun untuk pulang. Sudah hampir 9 tahun tidak ada komunikasi. Walaupun ada komunikasi, itu komunikasi dari travel umroh, dan komunikasi yang diterima pun dari travel umroh bahwa Yuyun tidak mau pulang, katanya harus dijemput oleh saudaranya. Ketika saudaranya ke sana pun tidak bertemu, bahkan pihak majikan beralasan tidak ada di rumah. Dan kita bisa menyimpulkan ketika di video call ketemu dengan Yuyun dan Yuyun tidak mau bicara, dan bisa jadi apakah ini ada penekanan dari majikannya atau memang Yuyun sakit ingatan atau sakit mental. Untuk itu kami mohon ke pihak KJRI untuk memulangkan saudara Yuyun yang mungkin ada dalam penekanan majikannya, atau mungkin kondisi Yuyun itu sendiri secara mental sudah kena. Intinya beliau ingin dipulangkan kalau dia sehat, dan keluarga sangat menunggu. Terima kasih temanku, mohon bantuan dan dukungannya. Saya Deden Saripudin dan Pak Udin mengucapkan terima kasih. Maaf, ada lagi. Ya, gimana? Sekata lagi. Ya. Waktu satu tahun ada kiriman 21 juta. Ya. 1 tahun itu. Ya. Yang kesininya sampai 8 tahun belum ada saperak pun saya belum pernah nerima. Baik, itu Kiriman. sebagai tambahannya bahwa setelahnya ada kiriman yang pertama 8 tahun sampai sekarang belum ada kiriman apa-apa dalam bentuk nominal. Jadi mohon bantuannya juga untuk gajinya juga dikonfirmasi. Terima kasih sahabatku, saya Deden Saripudin dan ini orang tua Pak Udin dari saudari Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.